Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli guli. Kampung Seberang, sebuah perkampungan nelayan yang damai di tepian laut. Matahari pagi menyinari rumah-rumah panggung sederhana. Di sanalah tinggal Datuk Hitam, seorang penghulu sakti dan bijaksana, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Bersama sang istri, ia membesarkan dua anak yang menjadi cahaya hidupnya. Seorang putri yang lembut hati bernama Intan Kemilau, dan seorang putra kecil bernama Awang Perkasa. Di bawah bimbingan ayahnya, Awang tumbuh penuh dengan kasih sayang dan harapan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari istana kerajaan datang sebuah titah. Sang panglima datang ke kediaman Datuk Hitam untuk menyuruhnya menjalankan tugas berat, menumpas para bajak laut yang telah merajalela di lautan. Dengan penuh hormat, Datuk Hitam menerima perintah tersebut. Dengan berat hati, ia meninggalkan keluarga dan kampung tercinta untuk menjalankan kewajiban. Saat Datuk Hitam jauh di lautan, musuh bebuyutannya Datuk Lintang datang membawa dendam lama. Langit menyala oleh api yang membakar kampung seberang, jerit tangis penduduk menggema, rumah-rumah roboh, dan darah tak terhindarkan. Datuk Lintang yang haus balas dendam merusak segalanya, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Datuk Hitam. Dalam tragedi itu, putri Datuk Hitam kehilangan nyawanya, meninggalkan duka yang tak tergantikan. Lebih malang lagi, Awang Perkasa, putra satu-satunya, direnggut dari keluarganya. Ia diculik dan dibawa jauh oleh anak buah Datuk Lintang, tanpa seorang pun tahu bagaimana nasib anak itu ke depannya. Malam itu, keluarga Datuk Hitam hancur berkeping-keping. Awang kecil kini terdampar di negeri Lintang, sarang para bajak laut. Datuk Lintang, meski dikenal bengis, justru memutuskan merawat anak itu. Ia menamainya Kelana, seolah ingin menghapus jejak masa lalunya. Kelana dibesarkan bersama Lading, putra kandung Datuk Lintang, yang sejak kecil telah diwarisi sifat keras dan penuh dendam. Waktu berlalu, Kelana tumbuh menjadi pemuda tampan dan berjiwa luhur. Ia belajar silat dan ilmu kelautan dari para bajak laut. Namun, hatinya tetap dipenuhi oleh kebaikan. Berbeda dengan Lading, yang makin keras dan pendendam, Kelana justru menjadi pribadi yang sabar dan rendah hati. Dua pemuda itu tumbuh bagaikan siang dan malam. Satu dipenuhi cahaya dan yang lain dipenuhi kegelapan. Tibalah saat negeri Lintang harus menentukan pewaris kepemimpinan. Pertarungan besar digelar antara Kelana dan Lading. Pedang beradu, sorakan membahana, pertarungan yang sengit terjadi. Namun, Kelana dengan ketenangan dan keberaniannya mampu menaklukkan Lading. Kemenangan itu membuat para bajak laut kagum, tetapi juga menyalakan api kebencian dalam hati Lading yang tak rela dikalahkan. Kekalahan membuat Lading menempuh jalan licik. Ia menemui Datuk Hitam yang baru pulang dari pertempuran melawan bajak laut lain. Dengan tipu daya, ia meyakinkan Datuk Hitam bahwa negeri Lintanglah yang menghancurkan kampungnya dan membunuh putrinya. Tanpa tahu bahwa Kelana adalah darah dagingnya sendiri, Datuk Hitam termakan hasutan. Amarahlah membara kembali, dan ia bersiap menyerang negeri Lintang. Pertempuran besar tak terelakkan. Datuk Hitam memimpin pasukan menyerbu negeri Lintang. Dua penghulu sakti, Datuk Hitam dan Datuk Lintang, akhirnya berhadapan. Pukulan dan serangan tenaga dalam meledak, menggetarkan bumi, membuat langit seolah runtuh. Pertarungan itu bukan hanya soal dendam pribadi, tapi juga nasib dua negeri. Ketika tubuhnya lemah dan darah mengalir deras, Datuk Lintang akhirnya membuka rahasia yang disimpannya 20 tahun. Ia menunjuk Kelana yang berlari menolongnya, lalu berkata dengan suara yang lemah, "Dialah Awang Perkasa, anak kandungmu yang selama ini kau cari." Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Rahasia besar yang terkubur akhirnya terungkap. Datuk Hitam tertegun, matanya berkaca-kaca saat menyadari pemuda gagah di hadapannya adalah Awang Perkasa, putra yang ia kira telah lama hilang. Ia meraih Kelana dalam pelukan penuh haru, meneteskan air mata penuh kebahagiaan bercampur dengan penyesalan. 20 tahun penantian berakhir dengan pertemuan yang penuh dengan air mata. Namun kebahagiaan itu tak diterima oleh semua. Lading yang dipenuhi oleh kebencian bangkit kembali. Ia menantang Kelana. Kali ini bukan hanya soal kepemimpinan, melainkan dendam yang membakar hatinya.
Pertarungan dua saudara angkat itu berlangsung dengan sengit. Pedang beradu, teriakan membahana. Pada akhirnya, Lading tewas, meninggalkan jejak tragis bagi negeri Lintang. Dengan tewasnya Lading dan wafatnya Datuk Lintang, Kelana resmi mengambil alih kepemimpinan negeri Lintang. Ia menolak melanjutkan tradisi bajak laut, menggantinya dengan kehidupan damai dan sejahtera. Bersama ayahnya, ia mempersatukan kembali kedua negeri. Negeri Lintang berubah menjadi tempat baru yang penuh harapan. Sementara keluarga Datuk Hitam pun akhirnya kembali bersatu.